Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum tahiyatul Islam. Tahiyatul mubarakah tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القرن والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. أيها الأميرون فلا أحد أبر في قول الله منهم ولا ناعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh ini kita semua masih diberikan nikmat, terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya para hadirin, para jamaah Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala urusan baik duniawi kita atau ukhrawi kita semuanya Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Shalawat seiring salam terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lantaran beliau kita mengenal agama Islam. Berkat Nabi Muhammad kita di sini paham apa itu Allah Subhanahu wa taala, apa itu syariat-syariat Islam, dan apa itu cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat selalu teriringkan teruntuk keluarga juga, keluarga Nabi Muhammad serta para sahabat, para tabi'in juga, umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat di sini para tokoh-tokoh, para jamaah, ustaz-ustaz, asatidzah, para haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua yang berkesinambungan dalam masjid ini, ya, donatur-donatur atau pengurus-pengurus DKM
yang terus menggaungkan, terus menyebarkan kajian-kajian, mengadakan acara-acara ta'lim. Mudah-mudahan beliau semua yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal yang memang sudah agak lumayan. Sekarang tanggal berapa Rabiul Awal? Tanggal berapa sekarang Pak? Berapa Rabiul Awal? Hah? Tanggal berapa Rabiul Awal sekarang? 9 Rabiul Awal, yang mana bulan ini adalah tepat bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang mulianya bulan ini karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bulan Rabiul Awal ini, bulan Islam adalah bulan Safar. Bulan Safar ini ada yang orang-orang Jawa biasanya bilangnya Rebo Okasan. Yang di luar Jawa mungkin sebagian ada yang nggak tahu, tapi biasanya orang Jawa itu ada amalan Rebo apa? Rebo Okasan ya. Ada yang tahu di sini Pak? Ada yang nggak tahu juga ya? Jadi Rebo Okasan itu adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Disebutnya Rebo Okasan karena itu adalah Rabu terakhir di bulan Safar yang mana ribuan bahkan jutaan bala Allah turunkan. Nah, ini adalah bentuk dalil yang disebut bukan dalil Quran atau bukan dalil sunnah. Maksudnya hadisnya bukan dari Quran atau hadis, tapi ini disebut dalilnya ilhamiyah. Ilhamiyah yang mana orang-orang soleh, orang-orang alim itu mendapat ilham, mendapat mimpi, ya, bahwasanya di Rabu terakhir bulan apa? Safar itu bala Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makanya dari kemarin itu ketika bulan Safar wajar tiba-tiba banyak orang yang sakit. Dan kita dari kemarin coba lihat Pak, hujan gak turun-turun ya, lama banget. Memang di bulan-bulan Safar itu mungkin ada orang yang lagi usaha, rezekinya agak seret atau seperti apa. Pada saat bulan Safar itu memang bala Allah lagi banyak, sampai kejadian besarnya di Maroko gempa. Ya, berapa ribu orang yang meninggal? 2.700 kalau nggak salah ya, sekitar 2.600 atau 2.700 itu. Itu kan pas tepat dekat dengan Rabu terakhir di bulan Safar. Setelah dari Maroko ternyata bencananya pindah langsung ke Libya. Apa, angin topan kalau nggak salah ya? Hah? Banjir, angin topan itu hancur ratusan rumah, ratusan orang meninggal. Itu terjadi ketika bulan Safar. Setelah bulan Safar maka datanglah bulan Rabiul Awal, yang mana tepat bulan tersebut adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tadi beberapa kesusahan, beberapa keributan, beberapa kerusuhan, disenangkan adanya bulan Rabiul Awal. Zaman dulu juga sama. Sebelum Rasul lahir itu disebutnya masa fatrah, karena dari zaman Rasul ke zaman Nabi sebelumnya itu, Isa itu kan agak lama. Nah, banyak sebagian orang itu lantas ayahnya Rasul. Siapa namanya? Abdullah. Ibunya Rasul bernama Siti Amin. Itu mengikuti syariatnya siapa? Sedangkan sesungguhnya Islam, kata makna Islam tersebut dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disempurnakan
dilahirkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Nah, dari sinilah lahirnya Nabi, masa kekacauan pada saat itu di kota Mekah. Itu semuanya tergantikan dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa malam kelahiran Nabi Muhammad pada saat itu, semua orang hatinya bergembira, atau nggak ada orang pada saat itu di kota Mekah yang hatinya itu merasa nggak tenang. Semuanya tenang. Akan tetapi yang kita tahu, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya semuanya memuji akan kelahiran Nabi Muhammad. Satu makhluk yang gak senang dan risau tatkala Nabi Muhammad lahir adalah iblis. Jadi yang agak repot di sini itu, mengapa kita perlu memahami makna Maulid di sini adalah hari kelahiran, sempat menjadi pertanyaan besar. Saya tidak membicarakan orang yang anti Maulid, saya tidak membicarakan orang yang anti mengadakan tahlil, tidak. Namun makna Maulid di sini yang perlu kita pahami, Bapak-bapak sekalian. Pertanyaan saya, waktu anak kita lahir itu adalah hari Maulid. Maulid kelahiran anak kita. Hari lahirnya anak kita Maulid. Orang tua mana yang gak senang anaknya lahir? Betul. Istri hamil 9 bulan, waktunya lahir itu anak keluar, orang tua senang apa enggak? Senang luar biasa, yang ditunggu-tunggu. Padahal kita gak pernah tahu ini anak ke depannya jadi apa. Ada yang jadi tukang mabuk ke depannya, betul kan? Ada yang jadi pelacur, ada yang jadi pendosa, ada yang jadi maling, ada yang jadi orang soleh. Emang gak ada yang tahu nih anak ke depannya jadi apa. Tapi hati bahagia apa enggak? Bahagia walau mainnya anak kecil, nggak punya dosa, orang tuanya pasti bahagia. Jadi orang tersebut memperingati hari lahir anaknya, dia senang. Ini yang diperingati sama kita adalah Nabi Muhammad. Memperingatinya tidak harus memang dengan acara besar, tapi tatkala kelahiran malam Maulid Nabi Muhammad SAW, pada saat itu semua orang bahagia. Jadi orang yang gak bahagia itu nantinya kemana? Kecuali yang gak bahagia adalah iblis. Oleh karena sebab itu makanya kan syair Arabnya itu rahatil abyaru tasyidu bilayali maulidi wa bariqun nuriyadu min ma'ani ahmadi. Rahatil abyaru tasyidu, tatkala burung-burung itu berkicau, nyanyi terus saat hari kelahiran Nabi Muhammad. Filayalil maulidi wa barikun nuriyabun min ma'ani ahmadi. Terpancar cahaya yang bermaknakan bahwasannya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam itu keluar cahaya dari rumahnya Siti Aminah. Lahirlah Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad lahir, kalau yang di sini suka baca Maulid, maka ada kalimat sajidan syakiran hamidan ka'annahu badrul kitab. Bayi yang lahir itu sajidan, dalam keadaan sujud, syakiran dalam keadaan bersyukur, hamidan dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi, beliau lahir langsung sujud, sehingga enggak ada orang yang melihat alat kemaluan beliau. Memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
menunjukkan istimewa. Sekarang kalau saya nanya, hakikatnya Nabi dengan manusia biasa sama apa beda? Sama apa beda? Oh beda pasti. Apalagi Nabi Muhammad. Sekarang kita suka mendengar cerita Nabi Daniel. Ada yang tahu Pak Nabi Daniel namanya? Ada yang tahu? Belum pernah dengar? Nabi Aramia udah pernah dengar? Belum. Ada Nabi Daniel, ada Nabi Aramia, ada Nabi yang namanya Samson. Ya, itu nama Nabi itu. Bunyamin. Nah, orang Jakarta tahu ya, Benyamin. Itu nama Nabi itu diambil. Banyak ceritanya Nabi, luar biasa banyak. Nah, salah satu keistimewaan, ini belum cerita tentang keistimewaan Nabi Muhammad Pak, tapi baru cerita tentang keistimewaan. Saya ingin cerita sedikit tentang keistimewaan atau mukjizatnya Nabi Daniel. Jadi kalau ada orang yang punya anak namanya Daniel itu sebenarnya nama ngambil dari nama Nabi. Nabi Daniel ini tinggal di daerah Babilonia. Ya, kalau tidak salah tinggal di daerah Babilonia. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya selalu dikabul sama Allah. Jadi kalau berdoa langsung dikabul. Karena beliau doa selalu dikabul, banyak orang yang kalau di kita namanya hasud ya. Di kita tuh orangnya iri, dengki, atau bahasa sininya apa kita bilangnya? Nggak betah melihat orang kayak tetangga, melihat misalkan dagang, kok dia ganti mobil mulu sih, kaya misalkan tuh, sebelahnya julid aja jadinya ya kan? Rasa dia kerja baru kemarin masuk mobil diganti lagi. Nah, ini jadi Nabi Daniel itu tuh dikabul sama Allah. Orang tuh sampai iri gitu, kaget. Akhirnya beliau dipenjara, difitnah, dipenjarain. Dimasukin dalam penjaranya itu ada di dalam gua. Tapi dimasukin penjaranya bukan sendiri, dimasukin ke kandang singa. Masukin penjara bareng singa. Ada 3 singa atau 2 atau 3 singa, intinya dimasukin ke dalam sana dan enggak dikasih makan selama 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, manusia mana yang lebih dari 3 hari 3 malam enggak dikasih makan yang masih hidup? Sama sekali enggak dikasih makan. Oke lah, ada Pak Ustadz orang yang hidup 3 hari 3 malam enggak dikasih makan? Mungkin ada. Pertanyaan saya lagi sekarang, orang mana yang 3 hari 3 malam kagak dikasih makan dia hidup tapi bareng sama singa? Singanya juga enggak dikasih makan. Singanya pasti lapar. Betul apa enggak? Nah, pasti mati dong harusnya. Tapi karena ini Nabi masuk ke dalam situ, warga yang menjarahin hari pertama dilihat masih aman, hari kedua dilihat, hari ketiga dilihat masih aman. Loh, warga ini makin heran ya, rakyat di situ makin herannya apa? Ini singa kok jadi kayak kucing? Nurut ini sama Nabi dan Nabi lulus kayak kucing normal. Bingung orang-orang kan, berarti nunjukin bahwasannya beliau adalah Nabi. Udah mulai Nabi Daniel nggak kuat, hari ketiga udah kelewat, hari keempat mulai manusiawi keluar Pak, mulai lemes badannya. Tiba-tiba ada seseorang yang bernama Aramia. Beliau tinggal di Palestina. Beliau adalah Nabi Aramia. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, hambaku Aramia, silahkan engkau jalan ke mana tadi? Babilonia untuk memberikan seseorang hambaku yang bernama Daniel. Ambil, datang sono, anterin makanan ke Daniel. Ya Allah, dari Palestina ke Babilonia berapa jauh? Kendaraan nggak ada, naik ontak pun pasti lama, naik kuda pun pasti lama. Tapi karena Nabi, orang-orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa taala, nurut aja perintah Allah. Itu Nabi Aramia pas waktu jalan seperti dibawa oleh angin. Jalan tiba-tiba terbang sampai ke Babilonia, masuk
ke atas goanya, dilihat ke bawah, dipanggil, "Hei Nabi Daniel, saya alamiah utusan Allah Subhanahu wa taala, saya disuruh memberikan engkau makan." Dikasih makan. Orang-orang warga yang melihat lagi belum tahu Nabi alamiah ngasih makan, enggak ada yang tahu. Akhirnya pas lagi melihat, kok ini makanan banyak. Tiba-tiba Nabi Daniel seger luar biasa, iya kan? Nabi Daniel kelihatan seger, siapa yang ngasih makan? Dikeluarilah Nabi Daniel, orang-orang baru percaya Nabi Daniel adalah Nabi. Akhirnya pada saat itu karena pada percaya Nabi Daniel adalah Nabi, minta doa kepada Nabi Daniel. Apa Pak orang-orang kampung tersebut minta doa sama Nabi Daniel? Nabi Daniel, kamu kan Nabi, coba tolong doakan kami agar kami panjang umur. Nabi Daniel ngomong, jangan minta doa panjang umur, umur kita udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, nunjukin kalau kamu itu benar-benar Nabi. Karena kami lihat di penjara kamu kuat, gak dikasih makan, tiba-tiba ada makanan. Ngeliatnya kayak gitu Pak. Ya udah didoain panjang umur. Nah inilah tomaknya manusia. Tomak dikasih rezeki A, pengennya B. Dikasih B, pengennya C, kurang lagi minta D, terus saja. Dulu punya mobil Agia 1, udah enak banget itu orang yang baru punya Agia. Tiba-tiba punya duit lebih, nyobain mobil teman Expander misalkan. Loh, Expander mantep amat ya. Padahal yang ditempuh jalannya sama. Iya kan? Tapi kan namanya hasrat manusiawi itu pasti ada. Ini tomaknya manusia. Walhasil apa Pak? Didoain panjang umur. Satu kampung tersebut gak ada yang mati. Orang gak ada yang meninggal. Tadinya rumah cuma ada 2 orang, punya anak. Sampai anaknya punya anak lagi, sampai punya anak lagi, sampai punya anak lagi. Yang tadi tinggal berdua, akhirnya di rumah 10 orang. Yang tadinya berempat di rumah jadi 15 orang. Penuh, tidur susah, air kekeringan. Karena gak ada yang mati. Makanya saya bingung dengan orang-orang itu pada takut sama mati. Betul apa enggak kira-kira? Kan tadi mintanya doa panjang umur. Mintanya panjang umur, dikasih panjang umur, bingung orang-orang. Nabi Daniel, tolong cabut doa kamu Nabi Daniel. Iya, kami hidup udah kelamaan. Iya. Tadinya rumah lega jadi sempit gara-gara ramai. Air tadinya banyak jadi kurang, makanan yang tadinya banyak jadi cepet banyak. Ternyata emang kita semuanya udah diatur. Sedangkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun artinya apa? Inna lillahi, sesungguhnya lillahi untuk Allah, segala sesuatu untuk Allah. Wa inna ilaihi, dan kepada Allah rajiun. Roja'a, asal katanya roji'un adalah roja'a yarji'u ruju'an. Roji'un isim fa'il yang mana artinya pulang. Sekarang setiap makna pulang bermakna konotasinya adalah bahagia. Yang udah pergi haji jauh, yang udah pergi umroh jauh, lama di Mekah, kangen apa enggak sama keluarga? Pasti kan. Yang kerja di luar negeri kangen apa enggak sama keluarga? Pasti kangen. Artinya orang yang pengen pulang harusnya bahagia. Betul apa enggak? Kita waktu sekolah SD masih kecil, iya kan? Kita waktu sekolah SD masih kecil, biasa pulang jam 12. Tiba-tiba di sekolah ada acara, disuruh pulang jam 9. Senang apa enggak? Oh senang luar biasa. Namanya pulang pasti. Tapi kenapa ketika makna pulang yang bijak kita rata-rata takut? Padahal harusnya senang. Makanya kalau orang-orang soleh itu mati itu ditunggu, meninggal itu ditunggu. Karena apa? Itu kesenangan yang paling bahagia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah orang yang bilang ketika pulang itu adalah kesedihan.
Tapi pulang itu adalah kebahagiaan. Nah, sampai mana tadi cerita tentang apa? Nabi Daniel. Udah Nabi Daniel ceritanya tadi, doa panjang umur, semua orang didoain, nggak ada yang meninggal kamu tersebut minta dicabut oleh Allah Subhanahu. Dicabut akhirnya doa Nabi Daniel, baru orang-orang tadi mening. Artinya di sini apa? Konsekuensi kita sebagai hamba adalah mengikuti takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini siapapun orangnya, sekaya apapun, sesusah apapun, sepintar apapun, setinggi apapun, baik pendidikannya, baik ekonominya, semuanya takdirnya udah ada. Orang yang kaya nggak ahli ibadah, dia dikasih ahli sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang repot itu Bapak-bapak, justru hidupnya para ulama, para kiai, para habaib yang mengajar santrinya ribuan, santrinya ratusan, santrinya jutaan bahkan. Itu repotnya kenapa? Sekarang kalau kita buka kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab ulama, kalau kiai kencing berdiri aja, itu dijelasinnya di kitab-kitab tasawuf masuk neraka. Ada kencing berdiri, cerita ini masuk neraka karena ada bekas sisa air kencingnya, nyebar ke celana, dia sholatnya nggak diterima, itu yang bikin dia masuk neraka. Coba tapi kalau orang-orang awam yang nggak tahu ilmu, dikisahkan kisah yang masyhur, ada pelacur masih makan atau pribadi riwayat masih minum anjing masuk sholat, betul nggak? Bila orang awam masih makan anjing doang masuk sholat. Bila ustaz, bila kiai, bila ulama-ulama kencing berdiri doang salah masuk neraka. Betul apa enggak? Justru susah, repot. Ada yang tahu cerita Barseso, ulama yang luar biasa, santrinya ada ribuan, malah bisa terbang semua. Akhir meninggalnya apa? Murtad, kafir. Segitu yang alim luar biasa. Coba kalau orang-orang awam gampang masuk surga. Oleh karena sebab itu di sini memang sudah ada porsinya masing-masing, takdirnya masing-masing. Nah, kembali lagi hakikat kita kepada tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semua nabi spesial, tapi pasti yang paling spesial adalah Nabi Muhammad. Kalau tadi dibilang kita, Pak, betapa spesialnya Nabi Muhammad. Guru-guru saya itu selalu mengatakan bahwa ada orang-orang awam yang mereka tidak punya landasan dasar dalam agama, pasti megangnya omongan kiai, pasti megangnya omongan ustaz, pasti megangnya omongan guru. Kita tarik ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun sekarang bulan Maulid, kita tarik ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Tatkala sampai ke langit ketujuh Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, betul? Mi'raj ya, di dalam kitab Aqidah Talawun itu kalimatnya wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'a nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin wa hisarin waftara alaihi khamsan ba'da khamsina ran wa ballagha al-ummata bil isra'i wal fardi khamsatin bila tira'i qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sitwa lahu. Wa ba'da Isra'il urujun lis-sama, tatkala Isra diberangkatkan Nabi Muhammad, urujun naik ke langit ditemani oleh malaikat Jibril di langit ketujuh. Sampai ke depan pintu Sidratul Muntaha, malaikat Jibril gak diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah. Jadi pada saat itu sampai depan pintu Sidratul Muntaha, malaikat Jibril gak boleh nemenin lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak diizinin sama Allah. Bahkan emang malaikat Jibril nggak kuat. Kalau ini maksain pengen ikut kasarnya, itu sayapnya kebakar, nanti nggak kuat. Karena Nabi Muhammad anta nur rokok nuri. Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya istimewa. Jasadnya manusia, tapi cahaya di dalam diri Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Pertemuan pertama kali makhluk yang paling mulia
dengan zat yang maha mulia. Nyampe depan pintu Sidratul Muntaha, bapak-bapak tahu apa yang diucapin Nabi Muhammad? Apa? Ada yang tahu? Nyampe depan pintu Sidratul Muntaha, yang diucapin Nabi Muhammad adalah at-tahiyatul mubarakatus thayyibatul, pujian buat Allah. Itu kita baca di mana? Waktu at-tahiyatul mubarakatus salawatullah. Nabi Muhammad ucap. Kalau kayak kita pengen masuk rumah orang atau assalamualaikum gimana sih? Iya kan? Masuk pintu Sidratul Muntaha, tuan rumahnya ngejawab dong. Nah, di pintu Sidratul Muntaha tuan rumahnya siapa? Allah Subhanahu. Apa jawaban Allah? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ayyuhan Nabi wa barakatuh. Keselamatan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoain enggak Allah Nabi Muhammad? Semoga keselamatan bagi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking baiknya Nabi Muhammad, saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umat-umatnya, apa beliau jawabnya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Bapak jadi orang soleh didoakan Nabi Muhammad. Nah, selama ini kita nggak tahu bacaan at-tahiyat cuma dihafalin doang. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul ila assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Padahal yang kita baca itu adalah ucapan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percakapan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril takjub, malaikat Jibril bergetar hatinya melihat Nabi Muhammad sama Allah mulia. Pertama kali secara langsung mendengar takjub malaikat Jibril, maka malaikat Jibril bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itu yang kita waktu baca pasal at-tahiyat itu ucapan Allah dan ucapan Nabi. Saking mulianya Nabi Muhammad, tadi dibilang ustaz aja, ulama aja salah sedikit susah masuk surganya. Berarti manusia yang paling terakhir masuk surga nantinya siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya di samping Nabi Muhammad itu berdiri di samping arsy Allah Subhanahu wa taala, berdiri di sebelah kiri arsy Allah. Sedangkan di kanan adalah Nabi Ibrahim di pintu surga. Nabi Muhammad berdiri di pintu neraka. Sampai seorang sahabat datang, tiba-tiba ada sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri di samping pintu neraka? Apa enggak panas ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Saya berdiri di sini itu pilihan saya, bukan perintah Allah. Saya berdiri di samping pintu neraka itu atas kemauan saya. Untuk nanti ketika saya melihat ada umat saya yang masuk ke dalam neraka, saya akan ambil dengan syafaat saya dan akan saya masukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu." Berarti ditungguin semua umatnya, betul apa enggak? Saking Nabi Muhammad sayang sama kita. Pertanyaan saya sekarang yang begitu membuat sedih itu, mengapa orang benci dengan kata kalimat maulid? Sedangkan Nabi Muhammad itu sangat menunjukkan cinta terhadap umatnya, betul atau tidak? Benar apa enggak? Sekarang ngomong kita mengikut Nabi Muhammad, mengikut sahabat, mengikut tabi'in. Cinta kita kalau dibanding mana? Jauh luar biasa. Makna kalimat cinta kepada Allah mengatakan al-hubbu an tahlima bil 'aishi ma'aha fil akhirah li'anna wujudaka ma'aha fid dunya laisa kafiyah. Cinta tatkala kita berharap hidup dengan orang yang kita cintai, tinggal di dalam surga, di dalam akhirat selamanya.
Karena keberadaan kita dengan orang yang kita cintai selama di dunia ini gak cukup. Kalau orang cinta, kita sama istri kita sama kita berharapnya itu cuma bukan di dunia, bener apa enggak? Kadang-kadang kan istri suka ngomong ya. Kadang-kadang istri suka ngomong begitu. Ntar di akhirat kamu jangan ngomong bidadari sama aku aja, kan begitu kadang-kadang ada aja obrolannya. Itu apa enggak? Iya kan? Itu namanya istri kita teman sama kita, cinta sama kita. Makanya sahabat mana yang gak pengen tinggal di surga dengan Nabi Muhammad SAW? Gak ada, pasti semua sahabat pengen. Nah ini kita yang jauh sama Nabi Muhammad, yang gak ketemu sama Nabi Muhammad, yang gak mendengar langsung suara Nabi Muhammad, yang gak pernah tahu bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad udah ngasih dampak luar biasa sampai Islam tersebar di mana-mana, sampai Islam menjunjung tinggi di muka bumi ini. Kok bisa ada makhluk yang gak suka dengan hari kelahiran manusia yang bikin nyebaran Islam di muka bumi? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tatkala orang yang tidak suka dengan peringatan Maulid, silahkan. Saya tidak pernah mempermasalahkan dan dulu, namun jangan pernah mencela orang-orang yang melaksanakan Maulid sampai beliau bilang itu adalah sebuah kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dia punya anaknya ulang tahun dirayain. Memang belum tahu anaknya sholat kagak, bener apa enggak? Maksiat jalan, dia senang anaknya ulang tahun, dia rayain sama dia. Nabi Muhammad yang udah jelas-jelas Nabi kita, dirayain gak boleh, kan aneh kalau gitu. Betul apa enggak? Nah, itu dia tadi. Oleh karena sebab itu kemuliaan Nabi Muhammad inilah di bulan Maulid ini untuk orang-orang yang hadir di sini perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita berharap sedikit salawat itu bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dari itu semua yang terjadi, makna kalimat Maulid di sini pakai logika sedikit saja Bapak-bapak. Maulid itu adalah arti sebuah kelahiran. Orang yang meninggal diperingati dengan disebutnya kalau di kita hauliyah ya. Haul itu diperingatinya waktu orang tersebut meninggal. Tapi kalau di daerah-daerah Arab sana, di Maroko sana, itu haul yang diperingatinya waktu hari lahir, bukan hari meninggal. Makanya peringatan Nabi Muhammad itu acara banyaknya adalah tatkala malam 12 Rabiul Awal atau di bulan Rabiul Awal. Nah, inilah keistimewaan bulan Maulid. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, sehingga saya kemarin itu sempat ada ustaz yang nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu hadir dalam acara Maulid. Pakai logika sederhana dia mengatakannya, kalau Nabi Muhammad hadir dalam acara Maulid dengan bacaan sholawat Nabi Muhammad hadir, berarti malam itu ada 10 orang yang mengadakan Maulid, bisa 10 tempat mengadakan Maulid. Berarti Nabi Muhammad nggak ada di makamnya dong jasadnya, terus kebagi ke 10 tempat. Aneh Pak kalau begitu logikanya. Bener apa enggak Pak? Jadi ustaz ada di masjid, karena ustaznya kurang setuju dengan pemahaman saya, pemahaman ustaz-ustaz yang lain di sana, ngomongnya kayak gitu. Pakai akal aja. Masa Nabi Muhammad nggak ada di makamnya, terus hadir ke tempat Maulid ada 10, Nabi Muhammad gimana membagi waktunya? Lah itu Isra Mi'raj gimana? Nyampe dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak nyampe sepertiga malam, bahkan urujun bisa naik langit. Nggak percaya sama Isra dan Mi'raj, pertama ngaco lagi terus perintah sholat dari mana ente, kan begitu? Betul apa nggak kira-kira Pak? Ini adalah makna kiasi, maknanya makna secara kias.
Nabi Muhammad itu nggak meninggal. Dia bilang Nabi Muhammad meninggal itu siapa? Nabi Muhammad itu intaqala ila rafiqil a'la disebutnya. Tubuhnya istirahat. Di Al-Qur'an dikatakan wala taqulu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan pernah ngomong orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu meninggal. Enggak, mereka enggak meninggal. Badannya doang istirahat. Bal ahya, mereka hidup walakin la tash'urun. Cuma kita agak ngerasa. Soalnya kalau kita ngerasa serem. Datang ke makam, lewat makam, menjawab assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab oleh kubur, waalaikumsalam ya ahlal dunya. Wah, aku gitu Pak. Enggak, di kuburan kalau ada yang jawab. Maka tubuhnya istirahat, tapi rohnya Nabi Muhammad, dampaknya Nabi Muhammad tetap makanya cukup meyakini aja. Ulama-ulama kita banyak kok yang begitu. Iya, oleh karena sebab itu disinilah pentingnya bagi kita senang atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua makhluk bahagia, bahkan orang kafir sekalipun pada malam itu bahagia adalah Abu Lahab, sehingga beliau siksaannya setiap hari Senin, malam Senin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal beliau kafir. Sekarang kalau kita sebutin satu-satu, burung-burung bernyanyi berarti hewan senang atas kelahiran Nabi. Malaikat semuanya mendoakan, bumi bahagia, langit senang sampai teduh. Bulan pada malam itu terang menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar cahaya dari rumah Sayyidah Aminah. Semua orang Muslim, orang kafir pun pada senang pada saat itu. Begedoknya senang. Abu Lahab yang nggak senang cuma satu adalah iblis. Saya takutnya orang yang benci dengan Maulid itu ikutnya mau mana? Orang kafirnya senang, hewannya senang, tumbuhannya, apalagi orang muslim. Loh, yang gak senang ini itu cuma satu, berarti siapa? Ngikut ke siapa? Bukan saya yang ngomong, saya emang kenyataannya begitu. Oleh karena sebab itu disinilah poin pentingnya Pak. Jangan kita bertikai sesama Islam, enggak boleh. Saya nggak pernah benci untuk antum-antum semua. Guru-guru saya banyak yang dari Salafi, banyak luar biasa. Saya di Maroko, guru saya orang-orang Salafi banyak. Beliau memang membid'ahkan tentang Maulid, tapi beliau tidak pernah meninggalkan tentang Maulid. Memang beliau tidak setuju dengan adanya perayaan Maulid, tapi beliau senang. Beliau sendiri tetap baca sholawat. Beliau sendiri tetap mengadakan Maulid walaupun cuma sendiri. Baca sholawat pada malam itu, baca Al-Fatihah buat Nabi sama beliau juga. Walaupun beliau tidak dengan acara yang besar-besaran, itu aja. Tapi tetap beliau dengan acara Maulid dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban saya tadi adalah jawaban dari guru-guru saya. Karena kalau saya benci dengan Maulid, saya mau ikut siapa dalilnya? Mau ikut kemana sanatnya? Karena semua makhluk bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan dengan kelahiran hari Nabi Muhammad di bulan ini kita semua mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, ada yang nanya atau enggak? Kalau nggak ada yang nanya berarti kita langsung sarapan. Saya nanti jam 7:30 ada acara lagi, terus sampai siang yaitu acara Maulid juga. Jam 11 saya ke Priok, acara Maulid di Priok. Jadi mungkin acara Maulidnya sampai Banda Asyar. Asal saya pulang ke sini, habis sisanya saya jalan lagi ke Cikarang. Jadi kayaknya agak-agak. Saya malam aja pulang 1:30 Bapak. Ya, jadi belum tidur. Jam 3 udah kesini lagi nih bawa santri-santri yang memang lagi bulan Maulid ini. Kita banyak muter, minta doanya biar sehat, dan ada kabar juga saya minta doanya keikhlasan Fatihah dari bapak-bapak sekalian. Istri saya sekarang hamil jalan 8 bulan. Ya. Mudah-mudahan saya bahagia. Amin. Ini satu oleh-oleh dari saya. Oleh-oleh dari saya, bapak sekalian. Pertanyaannya diganti aja sama oleh ya. Oleh-oleh dari saya adalah di sini ada keluarga, ada anak yang udah nikah, misalkan baru nikah tapi belum punya anak, yang susah punya anak ya.
oleh-oleh dari saya atau tetangga saudara kita yang susah punya anak nikah bertahun-tahun misalkan, pesan dari saya atau amalan dari saya itu suruh hujan-hujanan Pak, suami istri suruh hujan-hujanan. Loh, ayo mandi hujan keluar. Loh, Ustaz ini dari mana? Jadi cerita sedikit, istri saya sempat keguguran. Saya nikah 2,5 bulan, istri saya keguguran. Ya, keguguran dikuret itu apa? Karena setelah dikuret itu istri saya takut susah buat hamil. Ya, takut susah buat hamil. 2 bulan nggak hamil, kosong 2 bulan lebih. Istri saya nangis terus. Istri saya nangis, saya baca kitab akhirnya. Nyari apa ini Allah? Istri kenapa nangis terus? Karena susah punya anak mungkin hamil. Takut susah punya anak karena udah keguguran. Jadi saya baca kitab, kebetulan saya buka itu wa'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Ibnu Arabi mengatakan itu pertama ilmu sa'ah, ilmu ghaibnya Allah, ilmu sa'ah, wa ma yataratta, terus tanzilul ghais, wa ma yataratta bihi min ihya wa iman. Turunnya hujan. Sekarang saya nanya sama jamaah sekalian, rezeki paling halal dari Allah itu apa? Air hujan, itu apa enggak? Ya kan? Kalau duit kerja dicari, nyari ke bank lagi, gajian dari bank, pembahasan lagi panjang, ya kan? Tapi kalau air hujan itu langsung dari Allah. Tapi air hujan yang langsung Pak, jangan yang kena genteng dulu ya. Yang langsung nih dari langit. Kalau kena genteng dulu kan masih kena sungai itu. Ya. Tapi kalau genteng kalau dari langit lah langsung. Berarti rezeki paling halal dari Allah adalah air hujan. Langsung air hujan. Tanzilul ghais minal ihya wal iman. Sekarang saya tanya, pohon kalau Pak disiram tumbuh apa enggak? Tumbuh apa enggak? Mati. Pohon butuh air, betul. Kita bikin kolam ikan, Pak. Bikin kolam ikan, Bapak silahkan bikin kolam ikan di rumah, taruh air, nggak usah dikasih binatang apa-apa. Tunggu 6 bulan, ada binatang nggak hidup di situ? Ada nggak? Lumut tumbuh, betul nggak? Ada apa sih, jentik nyamuk ada, betul nggak? Hidup kan? Padahal kita nggak pernah ngasih binatang di sini. Artinya sumber kehidupan pertama kali adalah manusia diciptakan itu. Adanya manusia mimma fil bashar, dari air mani menghidupkan. Jadi bapak-bapak silakan keluarga-keluarganya suruh hujan-hujanan itu tuh yang belum punya anak, suami istri. Siapa tahu dihidupkan dengan air oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sel-sel yang mati mungkin dihidupkan. Ya. Jadi saya baca dari kitab diperkuat dengan surat Al-Anbiya ayat 21. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah menjadikan air itu untuk pusat kehidupan. Siapa tahu air hujan itu langsung membuka sel-sel kita yang mati oleh Allah Subhanahu dihidupkan. Saya Pak, istri saya 2 bulan kosong, saya baca kitab tuh. Kebetulan hujan turun, istri saya langsung saya ajak keluar, langsung hujan-hujanan. Kata saya dalam hati, ini kalau emang nggak isi paling masuk angin doang, kan begitu kan? Namanya hujan-hujanan, nggak ada salahnya. Hujan kita, pas hujan-hujanan saya doa. Orang tua saya lihat kok hujan-hujanan depan rumah, videonya juga ada kita hujan-hujanan. Itu nangis lagi hujan mah yang kelihatan ini lah basah. Hujan-hujanan, setelah hujan-hujanan itu ya udah doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jelasin ke istri tadi. Kita doa sama Allah, mungkin sel-sel kita yang mati biar hidup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah Bapak. Hari itu saya hujan-hujanan, seminggu kemudian tes pack, istri saya langsung isi lagi dan sekarang udah 8 bulan. Alhamdulillah. Jadi itu oleh-oleh dari saya. Kali aja manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad pada bulan Maulid ini mengalir kepada kita yang mencintai Nabi Muhammad dan mengalir kepada mereka yang belum mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'affi 'amman yaghfiru mazidah. Ya rabbana ya hamdaka min baghi jalali wajhika karim wa lazim
المصطلح اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.